Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syarifuddin Lubis. Saya dari kelas HTND. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah. Yang pertama yaitu pengertian daripada fikih muamalah. Menurut istilah dalam syariat Islam, adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun secara muamalah, secara etimologi, yakni memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yakni saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lainnya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang harta. Dalam Al-Muhits dan lisan Arab dijelaskan bahwasanya harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya sehari-hari. Unsur-unsur harta menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yakni yang pertama unsur aniyah dan unsur urf. Dan selanjutnya adalah pembagian daripada harta. Harta tersebut dapat dibagi kepada 10 macam, diantaranya yang pertama mal muluku takawin dan goiru mutakawin, mal misli dan mal qami, harta islak dan harta istimal, harta mangkul dan harta goiru mangkul, harta ain dan harta dain, harta mal ain dan an-nafi atau bermanfaat. Yang selanjutnya harta mamluk, mubah dan manzur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil, serta harta yang khas dan harta yang am. Yang kedua, pengertian hak milik. Hak milik adalah segala sesuatu yang dapat oleh seseorang sejak lahir. Hak milik tersebut adalah pengkhususan antara suatu benda yang dapat memungkinkan untuk bertindak hukum secara terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginan selama tidak ada halangan atau syarak serta tidak menghalangi terhadap tindakan hukum kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu pembagian daripada hak milik. Pembagian daripada hak milik menurut ulama fikih yaitu dibagi kepada dua. Yang pertama al-milk at-tam dan yang kedua al-milk an-nakis atau kepemilikan yang tidak sempurna. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan, yang yaitu diantaranya kepemilikan individu, kepemilikan secara umum, dan kepemilikan secara negara. Sebab dan cara memperoleh hak milik tersebut yaitu beberapa cara, diantaranya ikhrajul mubahat, yaitu memiliki benda yang tidak dimiliki memiliki benda yang boleh dimiliki, al-uqud yaitu dengan akad, dan al-khalafiyah atau penggantian, at-tawaddulu minal mamluk yang yaitu pinak dan beranak. Selanjutnya yaitu adalah pengertian daripada riba. Riba merupakan suatu tambahan berasal daripada usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Jenis-jenis daripada riba tersebut diantaranya riba qard, yaitu suatu guna tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan yang berutang atau muktarid. Yang kedua, riba jahiliyah atau utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab meminjam yang tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu pengertian daripada gharar. Yang pertama, menurut daripada Imam Syafi'i, gharar adalah apa-apa yang mengakibatkan terakibatnya tersembunyi dalam perdagangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti atau tidak kehendaki. Yang kedua yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili, gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau suatu yang tampaknya menyenangkan tapi hakikatnya dapat menimbulkan kebencian dan kerugian. Jenis-jenis gharar diantaranya yaitu yang pertama jual beli barang yang belum ada atau ma'dum, jual beli barang yang tidak jelas atau majhu, baik yang mutlak. Yang ketiga jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Yang selanjutnya yaitu hukum gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar terbagi
sebagai berikut. Yang pertama, goror yang diharamkan secara ijma' ulama, yaitu goror yang menyolok atau al-goror al-kasir, yang sebenarnya yang dapat dihindari dan tidak dapat perlu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu goror yang dibolehkan secara ijma' ulama, yaitu goror ringan. Goror ringan tersebut adalah goror al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu goror sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Yang selanjutnya yaitu pengertian daripada maisir. Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah kimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun kimar dimaksudkan adalah permainan untung-untungan. Dengan kata lain yang dimaksud adalah maisir, yaitu adalah perjudian. Yang selanjutnya adalah pengertian daripada haram. Kata haram dalam posisinya adalah lawan daripada kata halal. Istilah yang berhubungan daripada hukum Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram disebutkan memiliki beberapa arti. Yang pertama, haram atau terlarang oleh agama atau sesuatu yang tidak halal. Yang kedua, terlarang oleh undang-undang atau yang tidak sah. Selanjutnya adalah pengertian daripada batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya, ketika urutan wudhu sesuka hati tanpa melihat urutan yang disunnahkan, maka wudhu tersebut menjadi tidak sah. Yang selanjutnya adalah salam. Pengertian daripada salam adalah suatu transaksi jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan tersebut belum ada bentuknya, akan tetapi ciri-cirinya sudah terlihat dengan jelas secara bahasa, sedangkan pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai. Secara bahasa, as-salam atau as-salaf itu berarti sebuah pesanan. Berarti sebuah pesanan secara terminologi, bahwa agama mendefinisikannya dengan menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, akan tetapi ciri-cirinya tersebut terlihat dengan jelas dan modalnya tersebut dibayar di awal. Yang kedua yaitu istisna. Istisna secara terminologi adalah masdar dari kata istisna asy-syai, yang berarti meminta atau membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang untuk membuat pengerjaan sesuatu. Adapun istisna secara etimologi adalah transaksi terhadap barang dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Syarat ulama istisna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasinya barang yang ditentukan dengan jenis. Adapun contoh barang yang ditentukan dengan jenis. Adapun contoh daripada akad istisna adalah saat kita memesan lemari kepada penjual lemari tersebut dengan spesifikasi atau desain yang telah kita tentukan dengan ciri-ciri yang sudah pas, maka hal lebih ditetapkan adalah akad istisna. Lemari pun dibuat terlebih dahulu dengan membayar uang lebih awal. Yang selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah suatu yang berasal dari kata ribhun, yang berarti untung atau keuntungan. Jadi, murabahah ini bersifat atau berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal tambahan daripada keuntungan tersebut. Yang telah disepakati dan dalam murabahah, penjual memberitahu harga produk tersebut yang dijual belikan atau suatu tingkat keuntungan tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Selanjutnya adalah syarat-syarat daripada murabahah tersebut. Yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang selanjutnya, kontrak pertama harus sah. Yang selanjutnya, kontrak harus bebas daripada riba. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang telah terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang terakhir, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku pada harga pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang.
Yang selanjutnya yaitu pengertian daripada ba al-wafa. Ba al-wafa berarti adalah jual beli yang disertai janji. Dalam ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa bai al-wafa berasal daripada dua suku kata, yakni al-bai yang berarti jual beli dan al-wafa yang berarti pelunasan hutang. Maka jual beli dengan tenggang waktu. Yang selanjutnya adalah pengertian bai bidhaman ajil. Bai bidhaman ajil dikenal dengan jual beli tangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai di awal sedangkan pengantarannya ditangguhkan. Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi bai bidmanil ajil yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau kepemilikannya telah berada di tangan si penjual. Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual dengan konsekuensi dari kepemilikan yang timbul daripada akad yang sah. Kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli tersebut. Yang selanjutnya bai al-inah. Bai al-inah adalah masalah jual beli klasik yang mana secara tidak sengaja berkembang hingga saat ini, di mana jual beli bai al-inah merupakan istilah regul perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Yang selanjutnya jual beli model al-inah. Secara bahasa, al-inah berarti pinjaman, yakni dalam hal kamus besar disebut ayyana berarti melakukan inah atau hutang, yaitu dengan cara berdagang melalui modal yang tertangguh, harta tangguh yang lalu membelinya dengan membayar tunai dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu bai tawarruk adalah suatu jual beli barang dengan harga tangguh dari penjual kemudian menjualnya kepada orang lain atau bukan penjual pertama secara tunai. Secara umum, bai tawarruk adalah akad jual beli seperti bai al-inah yang melibatkan tiga pihak, bukan seperti khusus bai al-inah. Yang ketiga, bai ad-dain dan hukumnya. Ad-dain merupakan suatu utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, ad-dain adalah suatu harta yang dapat ditanggungan orang lain dan tidak termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. Menjual piutang dengan hutang bisa terjadi dalam dua bentuk. Di antaranya, yang pertama adalah menjual piutang kepada orang yang berhutang tersebut, yaitu seperti seseorang yang berkata kepada orang lain untuk berkata kepada orang lain. Yang selanjutnya, menjual utang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang. Yang keempat yakni bai al-muzayyadah. Bai al-muzayyadah disebut transaksi jual beli secara lelang, yaitu jenis jual beli yang mana penjual menawarkan barang ke beberapa calon pembelinya. Kemudian pada calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada harga tertinggi tersebut dimenangkan oleh seseorang yang memberikan harga tinggi tersebut. Selanjutnya adalah pengertian daripada mudharabah, yakni mudharabah atau kirot termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Dalam istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebut dengan istilah kirot. Dengan demikian, murabahah dan kirot adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Adapun rukun-rukun dan syarat daripada mudharabah tersebut adalah menurut ulama Syafi'iyah, rukun dan kirot ada 6, yaitu pemilik barang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik atau pengelola barang
Yang ketiga, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang tersebut diterima oleh pemilikan barang. Yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang keenam adalah keuntungan. Ya baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian daripada musyarakah atau syirkah. Dimaksud dengan asyirkah menurut bahasa istilah yaitu percampuran. Menurut syara, asyirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkorban bersyarikat dalam hal-hal modal dan keuntungan. Yang selanjutnya adalah bai al-inah. Bai al-inah adalah jual beli klasik yang sengaja berkembang saat ini, di mana jual beli inah ini dimaksudkan adalah khillah atau rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengertian daripada wakalah. Wakalah adalah pemberian atau kewenangan kuasa terhadap seseorang kepada orang lain tentang yang harus dilakukan, dan penerimaan kuasa terhukum tersebut menjadi pengganti kepemilikan selama batas waktu yang telah ditentukan. Jenis wakalah diantaranya adalah mutlaqah, yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat atau selain daripada syarat yang ditetapkan oleh Islam. Selanjutnya adalah wakalah muqayyadah, yaitu wakalah yang terikat dengan syarat tertentu atau terbatas waktu atau terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah khalafah. Khalafah atau damanah atau sama dengan jaminan-jaminan yang diberikan kepada penanggung atau kafil terhadap pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang kedua atau yang ditanggung. Adapun rukun-rukun daripada khalafah tersebut diantaranya adanya penjamin, adanya orang yang dijamin, adanya yang diberi jaminan, dan adanya barang yang dijamin, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Adapun jenis-jenis daripada kafalah tersebut yakni kafalah bi an-nafs, yakni merupakan akad yang diberikan jaminan atas diri atau personal. Khalafah bil al-mal yang merupakan jaminan pembayaran atau hutang pelunasan hutang. Khafalah bit taslim, yakni jenis ini biasanya dilakukan untuk peminjaman atau pembelian atas sewa waktu yang telah masa berakhir. Dan yang selanjutnya adalah kafalah manjazah, yakni jaminan mutlak yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah kafalah al-muaqalah, yakni merupakan suatu jaminan yang menyederhanakan daripada kafalah manjah, yaitu di mana jaminan tersebut hanya untuk jangka waktu yang tertentu. Baiklah, yang selanjutnya adalah tentang hiwalah. Hiwalah adalah istilah daripada tahawul yang artinya berpindah atau tahwil atau pengalihan. Secara sederhananya, hiwalah ini adalah pergantian hiwalah antara pengalihan utang atau piutang pihak kreditur kepada pihak-pihak yang penanggung pelunasan hutang. Adapun syarat-syarat daripada hiwalah tersebut, selain rukun hiwalah, terdapat syarat hiwalah yang harus dipersiapkan dalam menjalaninya. Adapun syarat daripada hiwalah adalah seperti di bawah ini, yakni pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab atas penanggungan hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang selanjutnya adalah pihak muhal atau pemberi hutang menyetujui akad hiwalah. Yang terakhir adalah hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Yang selanjutnya pengertian ariyah. Ariyah merupakan kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang dibelikan oleh pihak kepemilikannya pada orang tersebut dengan cuma-cuma, dalam artian lain adalah gratis. Adapun daripada rukun ariyah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua adalah musta'ir, orang yang diberi pinjaman. Dan yang ketiga adalah mu'a'ar, atau barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah sigot atau ijab kabul.
Adapun rukun utang piutang atau qirad, yakni adalah adapun pengertian daripada qirad, yakni adalah memberikan kepemilikan sesuatu dan jika sudah saatnya dikembalikan maka itu disebut dengan pergantian. Pengertian daripada adapun rukun dari utang piutang atau qirad, adanya dua orang yang berakad, yakni muqarrid dan muqtarid. Yang kedua, uang atau barang yang diutangkan tersebut ma'qud alaih. Dan yang ketiga, adanya ijab qabul atau sigot. Yang selanjutnya adalah pengertian daripada hibah. Hibah adalah suatu penyerahan kepemilikan dari satu orang pemilik kepada pemilik lainnya yang masih hidup dan tanpa kompensasi atau tukar menukar. Jenis-jenis daripada hibah diantaranya hibah yang apabila dari orang kaya yang lain maka itu bentuk tujuannya adalah mawaddah atau mahabbah, yaitu kasih sayang. Yang kedua adalah apabila dari orang kaya pada orang miskin maka itu tujuannya adalah kebaikan atau ihsan muwasat. Dan yang ketiga adalah apabila dari orang miskin kepada orang kaya maka umumnya bertujuan untuk mukafaah. Dua macam daripada hibah, diantaranya hibah mutlaqah, yaitu hibah yang dilakukan tanpa mengharapkan suatu timbal balik atau imbalan, hanya mengharapkan pahala dan kasih sayang. Yang selanjutnya adalah hibah muqayyadah, yaitu hibah yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hukumnya sama dengan jual beli. Hibah muqayyadah ini umumnya terjadi apabila pemberi hibah terhadap orang yang diberi hibah memberikan hibah hadiah yang nilainya lebih besar. Yang selanjutnya adalah tentang zakat, yakni zakat sendiri berasal daripada bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, dan subur berkembang. Jenis daripada zakat adalah terbagi menjadi dua, yakni zakat mal atau zakat harta, yang kemudian dan zakat fitrah atau zakat fitrah atau macam-macam zakat. Zakat mal atau zakat adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta serta yang mampu membuat zat tersebut atas substansi yang memperoleh tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh daripada zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan lainnya. Sedangkan untuk zakat fitrah, besaran bayaran zakat fitrah menggunakan standar, yakni beras 2,5 kg atau setara dengan 3, liter beras atau bermakna atau makanan pokok lainnya yang berlaku di suatu daerah tersebut. Maka zakat fitrah biasanya dilakukan, yaitu pembayarannya biasanya dilakukan menjelang daripada hari raya Idul Fitri. Kemudian sekian daripada penjelasan saya tentang fikih muamalah. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syarifuddin Lubis. Saya dari kelas HTND. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah. Yang pertama yaitu pengertian daripada fikih muamalah. Menurut istilah dalam syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun secara muamalah, secara etimologi, yakni memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yakni saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lainnya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang harta. Dalam Al-Muhits dan lisan Arab dijelaskan bahwasanya harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya sehari-hari. Unsur-unsur harta menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yakni yang pertama unsur aniyah dan unsur urf. Dan selanjutnya adalah pembagian daripada harta. Harta tersebut dapat dibagi kepada 10 macam, diantaranya yang pertama
mal mulukutokowin dan goiru mutakawin, mal misli dan mal qomi, harta islak dan harta istiqmal, harta mangkul dan harta goiru mangkul, harta ain dan harta dain, harta mal ain dan an-nafi atau bermanfaat. Yang selanjutnya harta mamluk, mubah dan manzur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil, serta harta yang khas dan harta yang am. Yang kedua, pengertian hak milik. Hak milik adalah segala sesuatu yang dapat oleh seseorang sejak lahir. Hak milik tersebut adalah pengkhususan antara suatu benda yang dapat memungkinkan untuk bertindak hukum secara terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginan selama tidak ada halangan atau syarak serta tidak menghalangi terhadap tindakan hukum kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu pembagian daripada hak milik. Pembagian daripada hak milik menurut ulama fikih yaitu dibagi kepada dua. Yang pertama al-milk at-tam dan yang kedua al-milk an-nakis atau kepemilikan yang tidak sempurna. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan yaitu diantaranya kepemilikan individu, kepemilikan secara umum, dan kepemilikan secara negara. Sebab dan cara memperoleh hak milik tersebut yaitu beberapa cara, diantaranya ikhrajul mubahat, yaitu memiliki benda yang tidak dimiliki memiliki benda yang boleh dimiliki, al-uqud yaitu dengan akad, dan al-khalafiyah atau penggantian, at-tawaddulu minal mamluk yang yaitu pinak dan beranak. Selanjutnya yaitu adalah pengertian daripada riba. Riba merupakan suatu tambahan berasal daripada usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Jenis-jenis daripada riba tersebut diantaranya riba qard, yaitu suatu guna tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan yang berutang atau muktarid. Yang kedua, riba jahiliyah atau utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab meminjam yang tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu pengertian daripada gharar. Yang pertama, menurut daripada Imam Syafi'i, gharar adalah apa-apa yang mengakibatkan terakibatnya tersembunyi dalam perdagangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti atau tidak kehendaki. Yang kedua yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili, gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau suatu yang tampaknya menyenangkan tapi hakikatnya dapat menimbulkan kebencian dan kerugian. Jenis-jenis gharar diantaranya yaitu yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau ma'dum, jual beli barang yang tidak jelas atau majhu, baik yang mutlak. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Yang selanjutnya yaitu hukum gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar terbagi sebagai berikut. Yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma' ulama, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-katsir yang sebenarnya yang dapat dihindari dan tidak dapat perlu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu gharar yang dibolehkan secara ijma' ulama, yaitu gharar ringan. Gharar ringan tersebut adalah gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Yang selanjutnya yaitu pengertian daripada maisir. Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan adalah permainan untung-untungan. Dengan kata lain yang dimaksud adalah maisir yaitu adalah perjudian. Yang selanjutnya adalah pengertian daripada haram. Kata haram dalam posisinya adalah lawan daripada kata halal. Istilah yang berhubungan daripada hukum Islam yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram disebutkan memiliki beberapa arti. Yang pertama, haram
atau terlarang oleh agama atau sesuatu yang tidak halal. Yang kedua, terlarang oleh undang-undang atau yang tidak sah. Selanjutnya adalah pengertian daripada batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya, ketika urutan wudhu sesuka hati tanpa melihat urutan yang disunnahkan, maka wudhu tersebut menjadi tidak sah. Yang selanjutnya adalah salam. Pengertian daripada salam adalah suatu transaksi jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan tersebut belum ada bentuknya, akan tetapi ciri-cirinya sudah terlihat dengan jelas secara bahasa, sedangkan pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai. Secara bahasa, assalam atau as-salaf itu berarti sebuah pesanan. Berarti sebuah pesanan secara terminologi, bahwa agama mendefinisikannya dengan menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, akan tetapi ciri-cirinya tersebut terlihat dengan jelas dan modalnya tersebut dibayar di awal. Yang kedua yaitu istisna. Istisna secara terminologi adalah masdar dari kata istisna asy-syai, yang berarti meminta atau membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang untuk membuat pengerjaan sesuatu. Adapun istisna secara etimologi adalah transaksi terhadap barang dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Syarat ulama istisna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasinya barang yang ditentukan dengan jenis. Adapun contoh contoh daripada akad istisna adalah saat kita memesan lemari kepada penjual lemari tersebut dengan spesifikasi atau desain yang telah kita tentukan dengan ciri-ciri yang sudah pas, maka hal lebih ditetapkan adalah akad istisna. Lemari pun dibuat terlebih dahulu dengan membayar uang lebih awal. Yang selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah suatu yang berasal dari kata ribhun, yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah ini bersifat atau berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal tambahan daripada keuntungan tersebut yang telah disepakati, dan dalam murabahah penjual memberitahu harga produk tersebut yang dijual belikan atau suatu tingkat keuntungan tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Selanjutnya adalah syarat-syarat daripada murabahah tersebut. Yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang selanjutnya, kontrak pertama harus sah. Yang selanjutnya, kontrak harus bebas daripada riba. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang telah terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang terakhir, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku pada harga pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang. Yang selanjutnya yaitu pengertian daripada ba al-wafa. Ba al-wafa berarti adalah jual beli yang disertai janji. Dalam ensiklopedia hukum Islam menyebutkan bahwa bai al-wafa berasal daripada dua suku kata, yakni al-bai yang berarti jual beli dan al-wafa yang berarti pelunasan hutang. Maka jual beli dengan tenggang waktu. Yang selanjutnya adalah pengertian bai bidhaman ajil. Bai bidhaman ajil dikenal dengan jual beli tangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai di awal sedangkan pengantarannya ditangguhkan. Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi bai bidmanil ajil yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki.
atau kepemilikannya telah berada di tangan si penjual. Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual dengan konsekuensi dari kepemilikan yang timbul daripada akad yang sah. Kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli tersebut. Yang selanjutnya, bai al-inah. Bai al-inah adalah masalah jual beli klasik yang mana secara tidak sengaja berkembang hingga saat ini, di mana jual beli bai al-inah merupakan istilah regul perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Yang selanjutnya, jual beli model al-inah. Secara bahasa, al-inah berarti pinjaman, yakni dalam hal kamus besar disebut ayyana berarti melakukan inah atau hutang, yaitu dengan cara berdagang melalui modal yang tertangguh, harta tangguh yang lalu membelinya dengan membayar tunai dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu bai tawarruk, adalah suatu jual beli barang dengan harga tangguh dari penjual kemudian menjualnya kepada orang lain atau bukan penjual pertama secara tunai. Secara umum, bai tawarruk adalah akad jual beli seperti bai al-inah yang melibatkan tiga pihak, bukan seperti khusus bai al-inah. Yang ketiga, bai ad-dain dan hukumnya. Ad-dain merupakan suatu utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, al-dain adalah suatu harta yang dapat ditanggungan orang lain dan tidak termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. Menjual piutang dengan hutang bisa terjadi dalam dua bentuk. Di antaranya, yang pertama adalah menjual piutang kepada orang yang berhutang tersebut, yaitu seperti seseorang yang berkata kepada orang lain untuk berkata kepada orang lain. Yang selanjutnya, menjual utang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang. Yang keempat yakni bai al-muzayyadah. Bai al-muzayyadah disebut transaksi jual beli secara lelang, yaitu jenis jual beli yang mana penjual menawarkan barang ke beberapa calon pembelinya. Kemudian pada calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada harga tertinggi tersebut dimenangkan oleh seseorang yang memberikan harga tinggi tersebut. Selanjutnya adalah pengertian daripada mudharabah, yakni mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Dalam istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebut dengan istilah qirad. Dengan demikian, murabahah dan qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Adapun rukun-rukun dan syarat daripada mudharabah tersebut adalah menurut ulama Syafi'iyah, rukun dan qirad ada 6, yaitu pemilik barang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik atau pengelola barang. Yang ketiga, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang tersebut diterima oleh pemilikan barang. Yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang keenam adalah keuntungan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian daripada musyarakah atau syirkah. Dimaksud dengan asyirkah menurut bahasa istilah yaitu percampuran. Menurut syara, asyirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkorban bersyarikat dalam hal-hal modal dan keuntungan. Yang selanjutnya adalah bai al-inah. Bai al-inah adalah jual beli klasik yang sengaja berkembang saat ini, di mana jual beli inah ini dimaksudkan adalah khillah atau rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengertian daripada wakalah. Wakalah adalah pemberian atau kewenangan
kuasa terhadap seseorang kepada orang lain tentang yang harus dilakukan, dan penerimaan kuasa hukum tersebut menjadi pengganti kepemilikan selama batas waktu yang telah ditentukan. Jenis wakalah diantaranya adalah mutlaqah, yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat atau selain daripada syarat yang ditetapkan oleh Islam. Selanjutnya adalah wakalah muqayyadah, yaitu wakalah yang terikat dengan syarat tertentu atau terbatas waktu atau terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah khalafah. Khalafah atau damanah atau sama dengan jaminan-jaminan yang diberikan kepada penanggung atau kafil terhadap pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang kedua atau yang ditanggung. Adapun rukun-rukun daripada khalafah tersebut diantaranya adanya penjamin, adanya orang yang dijamin, adanya yang diberi jaminan, dan adanya barang yang dijamin, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Adapun jenis-jenis daripada kafalah tersebut yakni kafalah bi an-nafs, yakni merupakan akad yang diberikan jaminan atas diri atau personal. Khalafah bil al-mal, yang merupakan jaminan pembayaran atau hutang, pelunasan hutang. Kafalah bit taslim, yakni jenis ini biasanya dilakukan untuk peminjaman atau pembelian atas sewa waktu yang telah masa berakhir. Dan yang selanjutnya adalah kafalah manjazah, yakni jaminan mutlak yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah kafalah al-muaqalah, yakni merupakan suatu jaminan yang menyederhanakan daripada kafalah manja, yaitu di mana jaminan tersebut hanya untuk jangka waktu yang tertentu. Baiklah, yang selanjutnya adalah tentang hiwalah. Hiwalah adalah istilah daripada tahawul, yang artinya berpindah atau tahwil atau pengalihan. Secara sederhananya, hiwalah ini adalah pergantian hiwalah antara pengalihan utang atau piutang pihak kreditur kepada pihak-pihak yang penanggung pelunasan hutang. Adapun syarat-syarat daripada hiwalah tersebut, selain rukun hiwalah, terdapat syarat hiwalah yang harus dipersiapkan dalam menjalaninya. Adapun syarat daripada hiwalah adalah seperti di bawah ini, yakni pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab atas penanggungan hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang selanjutnya adalah pihak muhal atau pemberi hutang menyetujui akad hiwalah. Yang terakhir adalah hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Yang selanjutnya, pengertian ariyah. Ariyah merupakan kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang dibelikan oleh pihak kepemilikannya pada orang tersebut dengan cuma-cuma, dalam artian lain adalah gratis. Adapun daripada rukun ariyah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua adalah musta'ir, orang yang diberi pinjaman. Dan yang ketiga adalah mu'ar, atau barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah sigot atau ijab kabul. Adapun rukun utang piutang atau kirad, adapun pengertian daripada kirad, yakni adalah memberikan kepemilikan sesuatu, dan jika sudah saatnya dikembalikan, maka itu disebut dengan pergantian. Pengertian daripada adapun rukun dari utang piutang atau kirad, adanya dua orang yang berakad, yakni muqarrid dan muqtarid. Yang kedua, uang atau barang yang diutangkan tersebut ma'qud alaih. Dan yang ketiga, adanya ijab qabul atau sigot. Yang selanjutnya adalah pengertian daripada hibah. Hibah adalah suatu penyerahan kepemilikan dari satu orang pemilik kepada pemilik lainnya yang masih hidup dan tanpa kompensasi atau tukar menukar. Jenis-jenis daripada hibah diantaranya hibah yang apabila dari orang kaya yang lain, maka itu bentuk tujuannya adalah mawaddah atau mahabbah, yaitu kasih sayang. Yang kedua adalah apabila dari orang kaya
apabila dari orang kaya pada orang miskin, maka itu tujuannya adalah kebaikan atau ihsan muwasat. Dan yang ketiga adalah apabila dari orang miskin kepada orang kaya, maka umumnya bertujuan untuk mukafaah. Dua macam daripada hibah, diantaranya hibah mutlaqah, yaitu hibah yang dilakukan tanpa mengharapkan suatu timbal balik atau imbalan, hanya mengharapkan pahala dan kasih sayang. Yang selanjutnya adalah hibah muqayyadah, yaitu hibah yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hukumnya sama dengan jual beli. Hibah muqayyadah ini umumnya terjadi apabila pemberi hibah terhadap orang yang diberi hibah memberikan hibah hadiah yang nilainya lebih besar. Yang selanjutnya adalah tentang zakat, yakni zakat sendiri berasal daripada bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, dan subur berkembang. Jenis daripada zakat adalah terbagi menjadi dua, yakni zakat mal atau zakat harta, yang kemudian dan zakat fitrah atau zakat fitrah atau macam-macam zakat. Zakat mal atau zakat adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, serta yang mampu membuat zat tersebut atas substansi yang memperoleh, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh daripada zakat mal, terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan lainnya. Sedangkan untuk zakat fitrah, besaran bayaran zakat fitrah menggunakan standar, yakni beras 2,5 kg atau setara dengan 3, liter beras, atau bermakna atau makanan pokok lainnya yang berlaku di suatu daerah tersebut. Maka zakat fitrah biasanya dilakukan, yaitu pembayarannya biasanya dilakukan menjelang daripada hari raya Idul Fitri. Kemudian sekian daripada penjelasan saya tentang fikih muamalah. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.